Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dimulai aja. Iya, bisa dimulai aja. Udah recording kan ya? Oh iya. Dulu. Enggak, Mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah udah ada 5 orang yang bergabung ya. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk bersama-sama menuntut ilmu walau jarak jauh gitu ya. Semoga Allah mudahkan juga sebagai ikhtiar untuk membersamai anak ya. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa menuntut ilmu. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada tabiin dan tabiat, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang semoga Allah istiqomahkan sampai akhir hayat nanti. Eh, Mari sama-sama kita mulai ya acara kita belajar Tarbiyatul Aulad ya, belajar dari kitab Tarbiyatul Aulad yang tema pada siang hari ini yaitu sebab-sebab kenakalan pada anak dari poin apa ini? Poin E, F, G, H, I, J ya. Silahkan untuk Bu Faiza sudah siap? Siap. Teh Fitri, apakah suara saya terdengar? Iya, insya Allah terdengar. Jelas ya? Ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Fitri atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah langsung saja ya kita mulai untuk pembahasan Tarbiyatul Aulad ini. Saya izin share screen dulu ya teman-teman. Bismillah. Apakah sudah muncul di layar? Sudah. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh dan teman-teman sekalian, selamat datang ya di Tarbiyatul Aulad fil Islam. Saya akan melanjutkan pasal keempat bagian 2 tentang sebab-sebab kenakalan pada anak dan penanggulangannya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Teh Anisah ya pada pertemuan minggu lalu, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan pada anak ini yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama kemiskinan yang mendera keluarga, perselisihan dan percekcokan antara bapak dan ibu, kemudian perceraian yang dibarengi dengan kemiskinan dan kesenggangan yang menyita masa kanak-kanak dan remaja. Insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan ya, apa aja sih sebab-sebab kenakalan pada anak dan penanggulangannya. Nah, jadi yang selanjutnya ini ada lingkungan dan teman yang buruk, kemudian ada perlakuan yang buruk dari orang tua, ada tayangan film kriminal dan pornografi, merebaknya pengangguran di masyarakat, keteledoran orang tua akan pendidikan anak dan anak yatim. Ini familiar ya untuk kita semua uh, pada zaman sekarang ini ya. Nah, yang pertama langsung aja ya teman-teman. Ini lingkungan dan teman yang buruk. Jadi teman yang jahat dan lingkungan yang rusak itu merupakan faktor besar kenakalan anak. Apalagi jika anak tersebut itu bodoh, lemah akidah, dan mudah terombang-ambing. Jadi anak ini akan cepat terpengaruh kebiasaan buruk dan akhlak tercela dan akhlak tercela. Dan apabila dia bersama teman-teman yang tidak baik, maka dia akan memiliki kebiasaan ini ya, berperilaku bejat atau nakal. Nah, jika anak sudah seperti ini, maka sulit dikembalikan kepada jalan yang lurus dan diselamatkan dari kesesatan dan kesengsaraan, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk penanggulangannya sendiri bagaimana ya? Jadi Islam ini mengarahkan ada 3, di sini dituliskan ada 3 cara ya. Yang pertama, Islam mengarahkan orang tua dan pendidik memberikan pengawasan yang ketat terhadap anak, terlebih lagi ketika anak ini sudah tamis atau pubertas, supaya kita ini mengenal pergaulan anak. Jadi ya,
Ini merupakan kewajiban kita ya untuk mengetahui pergaulan anak, dengan siapa dia bergaul, bagaimana dia bergaul, di mana, dan apa yang dilakukan anak-anak ketika bergaul dengan teman-temannya. Nah, yang kedua, Islam memberikan petunjuk bagi orang tua untuk memilihkan teman yang baik agar menyerap akhlak mulia, adab yang luhur, dan kebiasaan yang utama. Jadi, ini juga penting ya teman-teman, kalau kita sendiri saja punya teman yang baik, kita juga insya Allah jadi ikutan baik ya. Begitupun dengan anak kita, dan kita itu berhak memilihkan teman yang baik untuk anak-anak kita sendiri ya, karena itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka seperti itu. Kemudian yang terakhir, Islam sudah memberi peringatan akan pengaruh dari lingkungan yang buruk dan teman yang jahat. Jadi supaya nanti tidak terjerumus ke dalam jerat penyimpangan dan perangkap kesesatan. Nah, selanjutnya ada nasihat tentang beberapa nasihat tentang pengaruh teman yang jahat. Di surat Al-Furqan misalnya ayat 27 sampai 29 Allah berfirman, "Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Quran. Dan ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan itu tidak mau menolong manusia." Jadi penyesalan memang datangnya belakangan ya teman-teman ya. Jadi ini ketika dia memiliki teman yang buruk, dia menyesal di hari akhir. Dan ada juga di surat Az-Zukhruf ya, Az-Zukhruf ayat 67 yang artinya teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang yang bertakwa. Alhamdulillah ya. Jadi sebaik-baiknya teman adalah teman yang mengingatkan kita kepada kebaikan ya. Jadi nanti di akhirat juga kita insya Allah berteman lagi, dan apabila temannya ini teman yang buruk gitu, jadi mereka ini nanti di akhirat menjadi musuh gitu ya, bukan menjadi teman. Dan Rasulullah pernah bersabda, seseorang itu akan terpengaruh agama temannya. Oleh karena itu, hendaklah salah seorang di antara kamu memperhatikan siapa temannya itu. Nah, kemudian ini ya sudah banyak diceritakan juga tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai perumpamaan teman ya. Ketika kita berteman misalnya dengan pembawa minyak kasturi, ada kalanya kita kebagian wanginya atau kita membelinya, atau dia memberi kita ya. Sedangkan ketika kita berteman dengan peniup api, maka apinya itu bisa membakar pakaian kita, atau paling tidak kita dapat bau yang tidak enak gitu ya. Jadi apabila kita punya teman yang baik, insya Allah kita akan ketularan kebaikannya, dan apabila kita berteman dengan yang tidak baik ya, otomatis kita akan terbawa perilaku seperti itu juga. Nah, kemudian yang terakhir nih, seseorang itu bersama orang yang dicintainya dan ia mendapatkan apa yang diusahakannya gitu ya teman-teman. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai orang tua dan pendidik itu mau ini ya, mengambil nasihat-nasihat ini supaya nanti kita sendiri dan anak-anak bisa menjadi orang yang baik, manusia yang baik, beradab mulia, kemudian bisa berperan di masyarakat sebagai duta-duta kebajikan dan dai kepada hidayah ya, bukan yang sebaliknya. Nah, selanjutnya ini yang kedua ya, faktor yang kedua, perlakuan yang buruk dari orang tua. Nah, perlakuan buruk tuh di sini seperti apa sih? Misalnya pukulan, perkataan pedas, penghinaan. Nah, ini akan menimbulkan reaksi balik. Nantinya akan tampak pada perangai dan akhlak anak. Nantinya di anak akan rasa takut dan khawatir. Kemudian ketika secara alamiah ya, ketika dia merasa takut dan cemas, maka dia akan punya insting untuk menyelamatkan diri ya. Nah, ketika anak ini mau menyelamatkan diri, dia berpikiran untuk meninggalkan rumah. Atau level ekstrimnya ya, dia kesal sama orang tuanya, atau kesal karena sudah putus asa, akhirnya dia bunuh diri atau membunuh orang tua. Ini banyak berita ya sekarang ya. Ketika anak ini kecewa sama orang tuanya, atau dia merasa tidak dihargai perasaannya, tidak diterima oleh keluarganya, ini menyebabkan dia sendiri bunuh diri atau dia membunuh orang tuanya ya, atau membunuh orang lain. Nah, ini ya berakhir menjadi orang jahat dan menyimpang di tengah masyarakat, juga tumbuh dewasa dalam kebejatan dan tidak bermoral. Nah, untuk penanggulangannya, jadi Islam ini memerintahkan orang tua dan pendidik untuk menghiasi pribadinya dengan akhlak yang luhur, kelemah lembutan, dan perilaku kasih sayang. Jadi sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri ya, dari orang tuanya, dari pendidiknya, karena jika kita ini berperilaku lembut,
maka insya Allah anak itu akan mengikutinya ya, karena anak ini melihat anak adalah peniru yang ulung, meskipun tidak mudah ya buat kita ya. Jadi semoga Allah selalu mudahkan kita untuk kita selalu diberikan kelemah lembutan oleh Allah untuk menyayangi anak-anak kita, untuk mendidik anak-anak kita gitu ya. Ini di sini juga dituliskan beberapa tuntunan dari Quran dan hadis yang di sini ada Ali Imran ayat 134 yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu ya teman-teman. Jadi ketika kita marah sama anak pun dan kita menahan amarah kita dan memaafkan juga tidak mudah ya ketika emosi juga sedang bergejolak. Jadi Allah itu berjanji akan memberikan pahala untuk kita. Dan selanjutnya juga diriwayatkan dari Al-Bukhari, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan di dalam segala hal, itu ya, kata Rasulullah. Dan ini ada yang menempel di saya ya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika Allah menghendaki suatu kebaikan bagi suatu keluarga, maka Allah akan memasukkan kelemah lembutan kepada mereka. Sekiranya kelemah lembutan itu adalah perangai, niscaya manusia akan melihat suatu perangai yang lebih baik bagi dirinya. Dan sekiranya kekerasan itu adalah perangai, niscaya manusia akan melihat suatu bentuk yang lebih jelek darinya. Jadi ini indikator dari ini ya, jika Allah menghendaki kebaikan, maka indikatornya itu kita sebagai orang tua dan pendidik itu memiliki sifat yang lemah lembut ya. Jadi ya Allah, semoga kita semua dimudahkan ya untuk selalu bersikap lemah lembut kepada anak-anak dan keluarga. Dan terakhir, Rasulullah bersabda, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang tua yang mendidik anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Nah, selanjutnya, bagaimana nih jika orang tua dan pendidik melakukan perbuatan tercela? Maka dia sudah berbuat dosa terhadap anak-anak karena menerapkan pola pendidikan yang salah. Nah, nanti mereka sendiri akan melihatnya, yaitu penyimpangan dan kedurhakaan anak-anak, karena merekalah yang menanam bibit kenakalan, kedurhakaan, dan pembangkangan pada anak-anak sejak kecil. Nah, kemudian ini ada beberapa kisah ya di buku diceritakan. Ada yang pertama, kisah laki-laki yang mengadukan kedurhakaan anaknya kepada Umar bin Khattab. Ini insya Allah teman-teman udah familiar ya. Jadi ada seorang laki-laki, dia mengadukan kepada Umar bin Khattab bahwa anaknya ini durhaka kepada bapaknya. Kemudian Umar mendatangkan anak tersebut dan duduk perkara, dan akhirnya anak ini berbicara, wahai Amirul Mukminin, bukankah anak juga memiliki hak yang harus ia dapatkan dari orang tua? Umar menjawab, tentu saja. Anak tadi bertanya, apa saja hak itu, wahai Amirul Mukminin? Dan Umar menjawab, yang pertama, memilihkan ibu baginya yang solehah. Yang kedua, memberikan nama yang baik kepadanya. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepadanya. Terus anaknya tadi bilang, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak mendapatkan salah satu pun dari ketiga hal tersebut. Ibuku adalah wanita dari keturunan Majusi. Ayahku memberikan namaku dengan nama Ju'al. Ini nama yang buruk ya, artinya kumbang kelapa. Dan belum pernah satu huruf pun dia mengajariku Al-Quran. Jadi Umar ini kemudian menoleh kepada bapak itu dan berkata, kamu datang kepadaku mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal sesungguhnya kamulah yang telah mendurhakai anakmu terlebih dahulu gitu ya. Sesungguhnya engkau telah berbuat jelek kepada anakmu, seperti itu. Kemudian ya, jadi ini ya teman-teman, semua yang tadi ya kan ada 3 hak anak. Yang pertama, memilihkan baginya ibu yang solehah. Semoga kita semua di sini dimudahkan Allah untuk menjadi ibu yang bisa mendidik anak-anak, bisa menjadi ibu yang solehah untuk memenuhi hak anak-anak kita ini. Nah, selanjutnya ada kisah dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketika itu beliau merupakan Amirul Mukminin ya, dan beliau itu tegas. Dan waktu itu dia sedang marah sama anaknya Yazid dan mengucilkannya. Jadi orang-orang nih tahu nih kalau Muawiyah dan Yazid ini lagi konflik sama anaknya. Nah, akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini memanggil utusannya yang bernama Al-Ahnaf untuk meminta pendapat, bagaimana pendapatmu wahai Al-Ahnaf. Nah, ini jawabannya bagus nih. Mereka adalah buah hati dan tulang punggung kita, sedangkan kita ini adalah tanah hina dan langit yang memberikan naungan bagi mereka. Oleh karena itu, kalau mereka meminta sesuatu, maka berilah, dan apabila mereka marah, maka ridhoilah.
sebab mereka itu memberikan kecintaan kepadamu dan mempersembahkan jerih payahnya. Maka dari itu, janganlah kamu memperberat mereka sehingga mereka merasa jenuh denganmu dan mengharap kematianmu. Jadi ini ya teman-teman, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap perkara dalam keluarga itu sebenarnya bisa dimusyawarahkan ya, dimusyawarahkan. Walaupun seorang bapak ini merupakan pemimpin keluarga, tapi tetap saja harus memiliki kasih sayang dan kelemah lembutan ya. Dan jangan sampai anaknya ini marah dan dendam ya terhadap orang tuanya hingga tadi dibilang, dan janganlah kamu memperberat mereka sehingga mereka merasa jenuh denganmu dan mengharapkan kematianmu. Jadi ini sudah diingatkan juga ini ya dari zaman dahulu bahwa ya kalau anak itu kesal bisa aja mereka mengharapkan kematian orang tuanya gitu ya. Itu ekstrim banget ya. Jadi insya Allah ini kisah yang bisa kita ambil dari bab ini. Dan selanjutnya ini tayangan film kriminal dan pornografi. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya juga ya dari tadi perlakuan buruk dan kasar orang tua. Jadi kalau saya sempat dengar apa ya ceramahnya Bu Eli Risman. Jadi ketika anak ini tidak merasa diterima, tidak merasa dihargai, dia akan mencari orang lain ya, mencari orang lain atau tempat lain yang membuat dia merasa nyaman dan aman gitu. Apakah itu temannya, apakah itu orang dewasa lain yang bisa memberikan kenyamanan, dan akhirnya nanti ketika temannya mengajak berbuat tidak baik seperti misalnya menonton sesuatu hal yang berbau pornografi gitu atau film kriminal, nah anak ini akan mudah terpengaruh gitu. Nah, di sini yang ketiga adalah tayangan film kriminal dan pornografi. Jadi tindakan kriminal, film porno, cerita cabul dari berbagai media itu akan melekat dalam benak dan hayalan anak. Nah, ini menjadi bahaya paling besar apalagi ketika anak puber dan tanpa penjagaan dan pengawasan dari pendidik. Jadi ini ya teman-teman, apa namanya, hal-hal ini bersifat adiktif ya. Jadi tanpa disadari mereka akan ketagihan gitu. Dan nanti tanpa disadari anak akan menirunya, memicu berbuat jahat, dan melakukan tindakan hina. Dan nanti pada akhirnya nasihat-nasihat dan petunjuk dari orang tua itu dan pendidik tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Jadi mereka udah nggak mau dengerin lagi gitu kan, kayak ya udah aku dulu tidak diperhatikan, kenapa sekarang aku harus mendengarkan gitu. Dan sudah terlalu jauh di dalam lingkaran yang tidak baik itu, seperti itu ya. Nah, kemudian dari Islam sendiri ini meletakkan metode yang lurus kepada orang tua untuk mengarahkan, mendidik, dan melaksanakan hak serta kewajiban terhadap anak. Nah, jadi di surat At-Tahrim disebutkan bahwa orang tua ya atau pendidik harus melindunginya dari setiap perkara yang menyebabkan datangnya murka Allah dan dimasukkannya ke dalam neraka dengan perlindungan yang sempurna ya. Jadi Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, jadi ini merupakan tanggung jawab yang berat ya untuk kita semua ya. Peliharalah dirimu dari api neraka itu yang godaannya banyak sekali, yang tidak mudah juga ya. Dan itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang tua dan pendidik. Yang kedua, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap siapa saja yang berhak untuk mendapatkan pengarahan dan pendidikan. Nah, tujuannya amanah dan tanggung jawab itu dapat mereka pikul dengan baik. Jadi kan kita ini sebagai seorang manusia dewasa ya, mendidik anak yang nantinya juga akan bertumbuh dewasa. Dan mereka akan memikul tanggung jawab yang sama dengan kita yang sekarang kita pikul gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menanamkan rasa tanggung jawab tersebut kepada anak. Dan yang di sini disebutkan sabda Nabi, seorang laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan yang ketiga, menghilangkan bahaya dari setiap yang mengarah kepada penyimpangan, baik dalam akidah maupun akhlak ya. Di sini disebutkan sabda Nabi dari Imam Malik dan Ibnu Majah, tidak boleh melakukan tindakan berbahaya dan membahayakan orang lain. Seperti itu. Nah, jadi kita sebagai orang tua punya kewajiban nih dari metode-metode tadi. Kita sebagai orang tua dan pendidik punya kewajiban antara lain seperti ini. Yang pertama, melarang anak-anak menyaksikan tayangan yang mengandung pornografi dan kriminalitas. Yang kedua, melarang anak-anak membeli majalah porno, cerita, dan buku cabul. Yang ketiga, melarang anak-anak dari setiap hal yang bisa membahayakan akidah dan mendorongnya berbuat menyimpang. Jadi ini sebenarnya teman-teman ini ya, ini adalah waktu yang tepat untuk mengatakan tidak boleh kepada anak. Karena
memang mudorotnya besar sekali. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ini kan semua bermula dari orang tua juga sebenarnya ya. Siapa yang memberi anak ini screen, siapa yang memberi anak ini HP, siapa yang tidak mengawasinya gitu ya. Dan ketika anak-anak itu sudah kelewatan batas ya, maka akhirnya mereka menjadi kecanduan gitu ya. Jadi, nah insya Allah nanti akan ada pembahasan tanggung jawab pendidikan iman dan moral yang akan dijelaskan secara rinci pada pasal selanjutnya gitu ya teman-teman. Selanjutnya, merebaknya pengangguran di masyarakat. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab kenakalannya anak. Kenapa ya? Karena kan orang tua yang yang sulit ya, ini sulit mendapat pekerjaan dan pendapatan untuk menutupi rasa lapar, kebutuhan pokok, dan tuntutan hidup keluarga. Ini akan mencoba mencari sumber harta dengan jalan haram, entah itu judol, entah untuk mencuri, entah merampas, menyuap, dan hal-hal haram lainnya ya. Dan ketika sudah terjadi keburukan ini di suatu keluarga, maka akan menyebabkan anggota keluarga lainnya berantakan dan tersia-sia dan menjadi sumber kekacauan dan kehancuran di masyarakat. Teman-teman. Nah, kemudian dari Islam ini juga sebenarnya memiliki solusi mengenai pengangguran ya. Jadi di sini dibahasnya untuk pengangguran yang disebabkan PHK dan pengangguran yang memang karena dia malas dan tidak mau bekerja. Nah, bagaimana sih solusi dari Islam mengenai pengangguran yang disebabkan PHK ya? Putus hubungan kerja. Jadi ini kan sebenarnya dia mampu tapi dia di PHK gitu ya. Nah, ini jadi merupakan tanggung jawab negara. Negara berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dulu pernah ada ini ya cerita dari kisah seorang laki-laki Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah. Jadi laki-laki Ansor ini datang kepada Rasulullah dan meminta-minta kepada beliau. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah tidak ada sesuatu pun di dalam rumahmu? Kemudian dia menjawab, hanya kain tebal yang kami pakai dan gelas tempat kami meminum air ya Rasul. Kemudian Rasul bilang, bawalah semuanya kepadaku, bawalah kain tadi ya dan gelasnya kepadaku. Nah, laki-laki tadi membawanya kepada Nabi dan beliau ini mengambilnya ya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, siapa yang mau membeli kedua barang ini? Kemudian ada laki-laki yang menjawab, aku ya Rasulullah, aku akan membelinya dengan 2 dirham. Jadi ada orang lain yang ingin membeli gelas dan kainnya ini seharga 2 dirham. Jadi Rasul memberikan barang tersebut untuk dijual dan uangnya tadi 2 dirham tadi dikembalikan kepada orang Ansor ini yang meminta-minta. Dan Rasulullah bersabda, belilah makanan dari 1 dirham yang kamu punya dan belilah kapak dari 1 dirham yang kamu punya dan kembalilah lagi kepadaku gitu. Nah kemudian ketika dia sudah membeli kapak, dia kembali lagi ke Rasulullah ya. Dan Rasulullah berkata, pergilah dan carilah kayu bakar, kemudian jualah. Aku tidak mau melihatmu selama 15 hari. Nah, jadi akhirnya laki-laki ini melaksanakan perintahnya Rasulullah yang dia pergi mencari kayu bakar untuk dijual dan setelah 15 hari itu dia kembali ya kepada Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, aku sekarang sudah memiliki 10 dirham yang sebagiannya untuk membeli makanan untuk keluarganya dan sebagian lagi untuk membeli pakaian. Dan Rasulullah bersabda, bekerja lebih baik bagimu daripada datang meminta-minta. Dan perbuatan meminta-minta itu akan menjadi titik noda di wajahmu besok pada hari kiamat. Jadi begitu ya teman-teman, ini solusi dari Rasulullah ya ketika tidak ada yang tidak memiliki pekerjaan, beliau mengarahkannya ya, bukan hanya dibiarkan begitu saja seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang kedua, masyarakat berkewajiban membantunya hingga ia mendapatkan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi ketika ada tetangganya yang mampu dan memiliki lapangan pekerjaan, dia wajib membantu tetangga atau saudaranya yang tidak memiliki pekerjaan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kelebihan punggung atau tunggangan, hendaklah ia menghampiri orang yang tidak mempunyai tunggangan. Dan barang siapa yang mempunyai kelebihan bekal, atau di sini harta kekayaan ya, hendaklah ia menghampiri orang yang tidak mempunyai bekal. Itu. Dan direwatkan juga dari Al-Bazar atau Brani ya, tidaklah beriman kepadaku barang siapa yang semalaman dalam keadaan kenyang
sedangkan tetangganya yang berada di sampingnya dalam keadaan lapar dan ia mengetahui hal itu. Ngeri banget ya teman-teman. Jadi betapa pentingnya kita mengetahui kabar dan kondisi tetangga kita juga ya, tetangga, saudara gitu ya. Dan nah, kemudian ini yang kedua, solusi Islam mengenai pengangguran karena malas dan tidak mau bekerja kan. Tadi kan karena PHK ya. Nah, sama saja sebenarnya orang ini perlu mendapat pengawasan dari pemerintah. Nah, tapi pertama dinasihati dulu yang baik. Nah, kalau dia tidak mempan, baru ditindak dengan keras. Bahkan dipaksa untuk bekerja. Ini diperbolehkan ya, karena dia memang secara fisik mampu untuk bekerja, kemudian tidak ada kemauannya aja gitu ya. Nah, kemudian di sini juga diceritakan. Jadi suatu hari Umar bin Khattab pernah menemui suatu kaum yang tidak bekerja katanya. Kemudian Umar bertanya, mengapa kalian tidak bekerja? Mereka menjawab, kami bertawakal gitu. Terus Umar berkata, kalian bohong. Sesungguhnya orang yang bertawakal itu adalah orang yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Dan Umar berkata, janganlah salah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, lantas berkata, ya Allah, berilah aku rezeki. Padahal ia mengetahui langit tidak akan menurunkan hujan emas atau perak. Jadi gitu ya teman-teman. Tawakal itu bukan berarti ya Allah berikan aku rezeki terus langsung dikasih, enggak ya. Kita harus tetap berusaha dan selebihnya kita baru bertawakal atas ikhtiar maksimal kita gitu ya. Dan Umar di sini juga melarang kaum fakir itu kan yang tidak punya pekerjaan ya, untuk menggantungkan diri dari pemberian dan sedekah gitu. Jadi karena dia masih bisa bekerja, carilah pekerjaan seperti itu ya, dapatkanlah pekerjaan. Nah, jadi nasihat dari Umar bin Khattab juga ini, zakat dalam Islam hanya diberikan untuk sekedar menutupi kebutuhan dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi ya untuk kebutuhan pokoknya saja dan membuka lapangan pekerjaan. Ketika sudah punya pekerjaan, maka dia bisa memutar roda kehidupan keluarganya lagi ya, sehingga dia tidak jadi pemalas dan tidak berpangku tangan gitu. Kemudian kalau ada pengangguran karena memang sudah tua atau sakit, nah ini pemerintahlah yang wajib mengayomi dan menjamin kebutuhan hidupnya tanpa melihat keadaan apakah lemah atau sakit, apakah muslim atau non-muslim. Jadi mereka itu adalah sudah menjadi kewajiban pemerintah ya atau negara. Nah, Umar bin Khattab juga pernah memberikan santunan dari Baitul Mal atau kas negara kepada pengemis tua dan buta yang ahli kitab dan orang Nasrani yang terkena kusta untuk menjamin kehidupan dan kesehatannya. Jadi inilah solusi yang diarahkan dari Islam ya untuk pengangguran. Dan insya Allah kalau kita mengikutinya, kita juga, masyarakat juga akan ini ya makmur ya, seperti ya zaman Umar bin Khattab, zaman ya seperti pada zaman Amirul Mukminin yang bertanggung jawab gitu ya. Semoga ya kita yang masih jauh dari kondisi itu, semoga ya kita doakan kebaikan ya untuk negeri kita ini. Semoga Allah menolong selalu kita dan keluarga dan masyarakat ya untuk menjadi lebih baik. Dan selanjutnya ini ada keteledoran orang tua akan pendidikan anak. Jadi ketika orang tua ini teledor untuk memperbaiki anak, itu merupakan faktor besar kenakalan anak ya. Dan di sini sebenarnya juga diberitahu bahwa sebenarnya tanggung jawab ibu itu sama seperti seorang bapak ya. Kan kalau disebutkan laki-laki seorang pemimpin bertanggung jawab. Tapi bahkan di sini tanggung jawab ibu itu lebih penting dan lebih besar. Kenapa? Karena kan kita mendampingi anak ya dari lahir sampai dia tumbuh dewasa, sampai dia nanti menjadi orang dewasa yang layak memikul tanggung jawab seperti kita gitu. Jadi sebenarnya ya begitulah tugas kita ya, berat tapi semoga Allah mudahkan. Dan ada penyair yang berkata, ibu adalah sekolah yang jika engkau telah mempersiapkannya, berarti engkau telah mempersiapkan suatu bangsa yang mempunyai akar yang baik. Dan Rasulullah bersabda, ibu adalah seorang pemimpin di dalam rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya itu. Jadi kita nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban ya teman-teman ya, tentang keluarga kita, tentang rumah kita, tentang anak-anak yang kita didik. Dan di sini ibu dan bapak ya harus saling sinergis dan tolong-menolong untuk menyiapkan generasi dan mendidik anak. Ibu nggak boleh meremehkan kewajiban mendidik anak dan tidak boleh mementingkan hal yang lain. Dan kalau bapak meremehkan tanggung jawab untuk mendidik anak, maka tidak ada bedanya anak itu dengan anak yatim gitu ya. Ia akan hidup terasing, bahkan
menjadi sebab kerusakan umat secara keseluruhan. Jadi ada juga penyair yang berkata, bukanlah anak yatim itu anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal, tetapi anak yatim itu adalah yang mendapatkan seorang ibu yang menelantarkannya dan seorang bapak yang tidak menghiraukannya atau sibuk sendiri gitu ya. Jadi tidak peduli kepada anaknya. Dan saya juga sempat dengar ya tadi dari Bu Eldi Risman kan sebenarnya kita itu di Indonesia ya sudah mengakar bahwa bapak ini hanya berfungsi sebagai pencari nafkah gitu ya. Sedangkan untuk pendidikan anak, untuk mengarahkan anak itu semuanya diserahkan kepada ibu. Padahal yang benar adalah kita ini seharusnya ya sebagai seorang ibu mendidik anak laki-laki bagaimana caranya dia menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi seseorang yang nantinya bertanggung jawab kepada masyarakat ya, di luar mencari nafkah seperti itu. Jadi insya Allah kalau misalnya seorang bapak ini care terhadap keluarganya, terhadap perasaan anaknya, terhadap perasaan istrinya, insya Allah keluarga tersebut ini ya menjadi keluarga yang dihargai, merasa dihargai, dan insya Allah akan membawa kebaikan kepada masyarakat ya, bukan menyebabkan kenakalan-kenakalan anak yang disebutkan pada sebelumnya ini. Nah, kalau misalnya orang tuanya mempergunakan waktunya untuk kegiatan penuh dosa, kemudian penyimpangan hal lain dan yang haram, maka imbasnya nanti juga akan kepada anaknya ya. Nanti anaknya semakin nakal dan bertahap dosanya akan bertambah. Nah, Islam sudah mencegah hal tersebut dan dengan memberikan tanggung jawab yang sangat besar kepada orang tua dalam mendidik anak, mempersiapkan mereka untuk menanggung beban hidup dan mengancam dengan azab yang besar. Gitu ya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia ya, bahan bakarnya manusia. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ini ya ancaman jika kita tidak mendidik anak dan tidak bertanggung jawab kepada anak kita, ya ini api neraka yang akan menunggu, yang bahan bakarnya adalah manusia ya. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian Rasulullah menekankan wasiatnya tentang pentingnya memberi perhatian kepada anak, kewajiban melaksanakan urusan dan mendidiknya. Ini bisa dibaca ya hadisnya. Laki-laki pemimpin dalam keluarga, bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan seorang wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, dan didiklah anakmu dengan 3 hal ya, mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Quran. Sebab para ahli Quran itu berada pada naungan arsy Allah pada hari yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungannya. Ini ya teman-teman ya menjadi pegangan kita ya, mencintai nabimu, ahli baitnya, dan membaca Quran. Yang terakhir, ini anak yatim. Bencana keyatiman pada anak usia dini. Nah, ini tidak ada yang mengasuh, tidak ada yang mengasihi, tidak ada yang menyayangi, tidak ada yang mendidik. Dia akan kehilangan sosok yang dapat mengangkat derajat dan memenuhi kebutuhannya, baik secara materi dan psikologis ya. Yang tadi sudah saya sebutkan juga ya, ketika dia merasa tidak diterima, merasa tidak ada yang menghargai perasaannya, merasa tidak ada yang sosok yang dekat dengannya gitu ya. Dia secara bertahap akan menjadi nakal dan menyimpang, bahkan bisa menjadi penghancur dan peroboh eksistensi umat. Kemudian Islam ini memerintahkan kepada para wali dan kerabat untuk mengurusnya, memperlakukannya secara baik, menjamin hidupnya, mengawasi pendidikannya, sehingga anak tersebut mendapatkan rasa penjagaan, cinta kasih, dan keikhlasan dari pengasuh. Gitu ya. Jadi walaupun yatim, tapi tetap mendapatkan penjagaan yang full ya, yang dari walinya atau kerabatnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini tuntunan dalam Islam ada untuk menjaga dan mengasihi anak yatim. Di surat Al-Baqarah ayat 220 disebutkan ya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan di surat Ad-Duha ayat 9, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan di surat Al-Ma'un ayat 1-2, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan di
Dan di surat An-Nisa ayat 10 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, mereka itu sudah menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, ke neraka. Jadi ini ya harus hati-hati juga ya ketika kita mendapatkan harta, apakah itu menzolimi anak yatim atau bukan, karena ini apa namanya, balasannya juga tidak ini ya, tidak main-main ya, menelan api sepenuh perutnya katanya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan menuliskan satu kebaikan bagi setiap rambut yang dilalui oleh tangannya. Jadi ini misalnya mengusap anak ini tadi ya, ini kan ibaratnya ya, mengusap anak yatim ya. Jadi kalau kita benar-benar menyayanginya dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan menuliskan kebaikan bagi setiap rambut yang dilalui oleh tangannya. Pahalanya banyak banget ya, rambut kan tidak bisa dihitung ya, Masya Allah. Dan Rasulullah bersabda juga, aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga nanti bagaikan kedua ini, yaitu dua jarinya ya, telunjuk dan jari tengah, tidak dapat dipisahkan gitu ya, bertetangga dengan Rasulullah gitu ya. Dan yang terakhir, mengasuh dan mengayomi anak yatim, hukumnya wajib bagi kerabat dan keluarga. Nah, kalau tidak mampu gimana? Kalau tidak mampu, maka negara yang berkewajiban memberi jaminan hidup dan nafkah pemeliharaan sehingga menjauhkannya dari kenakalan yang tersia-siakan. Nah, sudah penutup teman-teman. Jadi dari beberapa faktor tadi ya sudah disebutkan ya. Udah anak yatim, kemudian keteledoran orang tua akan pendidikan anak, merebaknya pengangguran di masyarakat, tayangan film kriminal dan pornografi, dan perlakuan yang buruk dari orang tua dan lingkungan dan teman yang buruk ini merupakan faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan pada anak. Dan kita sebagai pendidik dan orang tua harus mengambil langkah penanggulangan yang tepat sesuai ajaran Islam dan manhaj yang lurus ya. Hal tersebut akan mencegah rusaknya anak, apalagi nanti sampai melakukan tindak kejahatan yang hina, yang selanjutnya bisa menjadi kehancuran eksistensi suatu masyarakat dan keamanan manusia, umat manusia. Dan ini penulis bagus banget ya di sini. Penulis memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada generasi Islam untuk mendapatkan kemuliaan. Semoga Allah memberikan kemanisan iman yang bisa mereka rasakan di dalam hati, serta menganugerahkan kelurusan dan keteguhan yang bisa tampak lewat perkataan dan perbuatan mereka. Semoga menjadi umat yang kuat dan kokoh dalam membangun peradaban, menebar ilmu, serta menegakkan panji-panji kemuliaan dan kemenangan. Seperti itu teman-teman. Kalau dari saya sendiri ini ya, ini sangat apa ya, jadi pengingat banget buat saya, apalagi lingkungan dan teman yang buruk nih. Jadi kalau boleh curhat sedikit, anak saya ini baru TK ceritanya ya, tapi subhanallah banget kalau dia kan sebenarnya nggak pernah nonton juga di rumah, nonton cuma selalu saya awasi, dan ketika pulang sekolah tuh ada aja kata-katanya, ya entah itu ya misalnya ya tungtung sahur, saya nggak tahu tungtung sahur apa, saya tahunya dari dia gitu, karena dia dapat dari temennya gitu ya. Nanti ada apa lagi kemarin, skibidi toilet, wah aku nggak ngerti itu apa skibidi toilet, wah saya juga tahunya dari anak-anak itu. Jadi ini ya sebenarnya kita itu bisa mengawasi anak-anak kita, tapi tidak selamanya anak-anak ini berada dalam lingkungan yang baik ya. Makanya tadi kita sebagai orang tua berhak memilihkan teman yang baik untuk anak-anak kita, karena walaupun misalnya tadi sekolah anak saya sekolah Islam, tapi kan background orang tuanya beragam ya. Tidak semua berjilbab. Maksudnya ada yang emang masukin sekolah Islam itu karena pengen anaknya menjadi lebih baik. Tapi kan kita nggak tahu ya mereka di rumah nontonnya apa, apakah dikasih gadget secara bebas seperti itu ya, main game segala macam. Jadi itu sebenarnya saya cukup kaget ya, dan ya yang bisa saya lakukan adalah pertama ya berdiskusi paling ya sama dia, kayak emang itu artinya apa, pertama ya ditanya dulu. Terus ya saya tanya baik apa enggak, ya kalau nggak baik, kalau nggak tahu ya udah nggak usah diomongin gitu ya. Dan ini juga merupakan keresahan bagi saya ya, karena tidak selamanya kita bisa bersama dengan anak-anak gitu ya, dan yang bisa bersama dengan anak-anak selalu ya adalah Allah. Jadi ya ini merupakan PR juga ya, kita bisa mengontrol anak-anak di rumah, tapi ketika kita di luar, ketika anak-anak di luar, ya mau tidak mau ya, maupun anak itu homeschooling, tapi kan tetap aja ya ketemu dengan anak-anak di luar yang entah nontonnya apa, entah di rumahnya bermain gadget itu berapa lama, mainannya apa gitu ya. Jadi ya
ya cuma bisa berusaha maksimal dan minta sama Allah ya, dan ya banyak-banyak belajar juga seperti yang di sini ya. Dan sejujurnya ini juga pertama kali saya presentasi di Tarbiyatul Aulad karena memang butuh paksaan buat baca buku, dan teman-teman harus mencobanya sih karena bukunya worth to read banget ya, Masya Allah isinya, Masya Allah, tabarakallah banget, lengkap banget untuk kita sebagai orang tua. Gitu. Mungkin dikembalikan dulu kepada Teh Fitri. Terima kasih teman-teman, yang benar datangnya dari Allah ya, yang kurang datangnya dari saya. Ya, Alhamdulillah, jazakillah khair ya kepada Teh Faizah yang sudah mempresentasikan tadi sebab-sebab kenakalan pada anak ya. Masya Allah ya kalau kalau kita ini ngobrol tentang parenting itu memang gak ada habisnya ya dari awal dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan ini udah ada panduannya gitu ya, mungkin tantangannya berbeda ya buat kita ibu zaman sekarang atau orang tua zaman sekarang dengan yang dulu, tapi insya Allah panduannya selalu sama ya, kayak teman yang jahat dan lingkungan yang buruk gitu. Al-Quran udah jelasin di Quran surat Al-Furqan tadi ya, tentang bagaimana kita harus memilihkan teman ya, terus perlakuan yang buruk dari orang tua, penanggulannya seperti apa, tayangan film, apalagi sekarang nambah gadget ya, gitu. Terus merebaknya pengangguran, keteledoran ortu itu udah dibahas gitu ya berabad-abad sebelumnya gitu. Kita hanya mengikuti contoh dan teladannya aja sih ya gitu. Cuma tantangannya mungkin lebih besar ya, apalagi kita hidup di akhir zaman gitu. Eh apa ya? Tadi aku relate banget juga sama yang Teh Faizah bilang gitu. Duh, apalagi aku nih ibu bekerja ya, cuman nitip anak ke daycare gitu. Terus kadang dia suka dapet inputan apa dari kakak-kakaknya, terus tiba-tiba, wah apaan itu, bahasa apa itu, gitu. Selalu bertanya ya. Betul kita tidak bisa mengawasi, tapi eh, semoga ada doa ya yang bisa tetap kita gawamkan buat anak-anak kita gitu ya di luar sana. Ini masih ada waktu 15 menit. Ini kita ada yang mau didiskusikan kah? Barangkali teteh-teteh mau ada yang cerita terkait ini ya silahkan. Teh Dini, Mangga. Si Menteri dan materi hari ini ya, Masya Allah, reminder banget. Aku selalu terharu di kalau baca syair yang Ibu adalah madrasah itu ya. Kayak kita benar-benar harus terus bersemangat gitu untuk belajar supaya sadar terus ya. Kita berpacu dengan waktu dan berpacu juga dengan apa namanya syaiton ya, bisikan-bisikan syaiton. Aku pengen nge-highlight yang poin apa tuh tadi itu kata Faiza yang pertemanan juga sih ya gitu, terus pengawasan orang tua. Dulu tuh aku pernah ada di fase yang kayak em, anak aku sekolah tuh ya, terus jadi kayak oh yaudah dia bebas diurus sekolah, terus kayak dia udah capek di sekolah gitu dan sebagainya, kayak mempasrahkan pendidikan anak-anak ke sekolah, padahal ternyata ya belum cukup ya, kita di rumah tetap harus melanjutkan proses pendidikan itu gitu. Kadang suka suka luputnya di situ gitu. Eh, karena ternyata fungsi pengawasan orang tua tuh terus berlanjut gitu ya kepada anak-anak gitu, nggak boleh kita selesai dengan oh udah belajar di sekolah, udah belajar di sini dan seterusnya. Tetap kita harus harus membangun koneksi gitu ya sama anak. Tetap harus tadi kayak Mbak Fitri gitu ya, ngobrol atau sama kayak Mbak Faizah tadi juga, anak pulang sekolah tuh diajak ngobrol, ditanya apa. Alhamdulillahnya pada cerita gitu ya, tidak menyembunyikan pergaulannya gitu, itu Masya Allah ya, rezeki banget gitu. Mungkin itu aja. Kita terus semangat ya Bu Ibu, karena zaman semakin mengerikan gitu. Salah satunya ikhtiar kita di sini ya gitu, saling menguatkan dan saling mengingatkan agar terus waspada ya, karena tantangannya terus hadir. Itu aja mungkin Mbak Fitri, terima kasih.
Ya, jazakillah khair ya kepada Teh Dini. Betul ya, kita di sini untuk saling mengingatkan juga tadi kayak kita nih harus lembut sama anak gimana. Kadang kan kita capek gitu ya, terus harus lembut. Tapi kadang memang teguran juga dari anaknya juga ya. Kadang bilang, Uma jangan marah-marah, tidak boleh marah-marah. Gitu. Jadi eh, udah udah bener banget sih ya panduan yang dikasih gitu oleh Quran sama hadis gitu. Apa yang pesan-pesan Rasul ini kalau aku kan kita juga pasti suka ngikut konten-kontennya psikolog, psikiater gitu ya atau ahli-ahli parenting gitu. Kalau aku bisa katakan eh, aku mau bilang ya veteran isi tarbiyatul aulad sih ya dibanding mereka yang mungkin mereka mah mengacunya pada pola parenting masa kini gitu. Tapi menurut aku akar dan poinnya dari tarbiyatul aulad sih itu kayak udah relate banget kayak misalnya kita lagi marah tapi bagaimana marah itu yang lembut kayak gitu ya. Terus ini apa ya? Ternyata ketika kita mendidik anak negara itu juga berperan penting ya. Kayak tadi kalau misalnya ada yang eh, nggak punya penghasilan, nah negara juga harus turun dan itu bisa menjadi salah satu penyebab kenakalan pada anak gitu ya. Ya, semoga kita banyak belajar suatu saat nanti ketika kita harus memilih pemimpin yang baik untuk negara ini gitu. Karena di Tarbiyatul Aulad juga di beberapa kali tadi Teh Faiza juga menyebutkan negara berperan penting ya terhadap eh, pola didik ini. Gitu. Mangga, ada yang mau menyampaikan lagi tidak? Atau dicukupkan ini Teh? Sok mangga, barangkali ada yang mau sharing tentang pengalaman gitu. Ada beberapa poin ini atau ngelihat di sekitar gitu. Relate-nya dalam hal apa? Boleh ya? Acungkan tangannya teteh-teteh. Kita sharing. Assalamualaikum Teh. Ya, ini ada yang bertanya nih dari Teh Safira. Bismillah, izin bertanya kepada teteh-teteh di sini yang sudah berpengalaman memiliki anak dan sudah mengalaminya secara langsung kepada anak. Bagaimana cara preventif agar anak tidak terjerumus ke hal-hal porno? Selain seperti tadi secara kelekatan harus dekat dan secure. Karena jika secara langsung dilarang, biasanya anak malah penasaran. Ya, mangga ada yang mau menjawab? Silakan. Aku masih kecil, paling bicara mengenalkan bagian tubuh kalau saya mah. Mangga yang sudah pernah mencoba, nih, dari Teh Fai barangkali mau menjawab, atau Teh Dini, atau teteh-teteh yang lainnya, pertanyaan Teh Safira. Monggo teteh-teteh yang lebih senior atau Teh Dini. Ada Teh Aku masih Anggi. 2 tahun, kalau ini tuh kalau nggak salah ada tahapnya ya untuk Iya. mengajarkan sex education. Aku belum mendalami sejauh itu. Mangga. Nah, tuh ada Teh Anggun, silakan Teh Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan ya Teh, aku terlupa jadi terlambat join sebenarnya. Cuma pengen banget ikut kelas parenting ini. Semoga dengan aku open mic jadi tercatat ya. Meskipun terlambat, tercatat pahala ini, tolabul ilminya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau eh, aku respon yang Teteh tadi tanya aja ya. Yang aku pernah anakku juga masih umur 3 tahun, cuma aku sering gabung di komunitas muslimah. Suaraku terdengar, Teh? Dengar Teh Anggun, Iya. silakan. Karena sering gabung sama pengajian ibu-ibu, aku tuh banyak dapet, apa ya, insight gitulah dari teman-teman. Ternyata memang, di daerah Jember, di Kabupaten Jember, itu ada kasus gitu ya, Teh. Jadi ada anak TK yang usianya tuh masih mungkin 4 atau 5 tahun ya. Nah, itu tuh dia katanya memegang kelaminnya gitu, terus menunjukkan sama teman-teman di TK-nya kayak gitu. Itu kan sebuah perilaku yang, apa ya, kurang baik ya, Teh, ya.
Nah, tapi ternyata secara fitrah mereka itu memang mulai mengeksplorasi gitu, mulai mengenali tentang kelamin mereka itu malah di umur-umur itu Teh katanya, di sekitar umur 3 tahun itu. Jadi mereka mulai, apa ya, ibaratnya itu mengenal identitas gender. Nah, makanya kan ada yang bilang tuh kalau di parenting Islami kan biasanya umur 3 tahun sebisa mungkin mandinya sama yang sama gendernya, sama ayah atau sama ibunya gitu kan. Nah, kemudian lebih lanjutnya Anggun juga kurang tahu ya, tapi kurang lebih mungkin bisa diterapkan tentang itu, kedisiplinan kita tentang aurat juga. Yang itu jadi PR banget sih sebenarnya, kayak, apa ya, ayah jangan sampai, memperlihatkan aurat di depan anaknya, anak juga diusahakan nggak mempertunjukkan auratnya di orang lain gitu, walaupun sebenarnya, mereka belum balik ya, jadi nggak apa-apa kalau memang, apa namanya, belum bisa tutup aurat kayak gitu. Tapi diajarin konsepnya dikit-dikit itu bisa dari kecil gitu, setahu aku. Nah, kemudian sedikit sharing juga, maksudnya, kadang kalau teman-teman ada yang gelisah, gimana ya kita nge-bonding sama anak itu, ngatur waktunya misalnya karena ada yang bekerja atau yang anaknya mondok misalnya atau yang, sekolah kayak gitu. Mmm, Saran Anggun pribadi tuh kayaknya kalau ibunya bisa belajar agama juga, paham agama, dan ibunya juga bisa belajar sabar gitu ya, belajar tenang, insya Allah itu juga sangat berpengaruh sama anak. Karena, apa ya, mungkin di waktu kita yang sedikit ketemu sama anak, tapi berkualitas, insya Allah itu bisa ngasih impact besar sama mereka, kayak gitu. Dibanding banyak ketemu, banyak interaksi, tapi ternyata kita malah merusak mentalitas mereka, misalnya dengan kita, nggak sabar, marah-marah, dan lainnya. Nah, jadi walaupun kesempatan bertemunya sedikit gitu, kurang lebih bisa dibantu dengan kita menambalnya, dengan belajar agama, kayak gitu misalnya. Nah, itu sih tambahan dari aku, Kak Kakak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Oke, jazakillah khair ya, Teh Anggun. Nah, mungkin Teh Safira tadi yang aku tangkap berarti eh de- apa sih didekatkan dengan orang tuanya, tetap mohon sama Allah, sama tadi ya ketika umur 3 tahun, nah, didekatkan dengan yang sama gendernya. Nah, dan setahu aku kalau pas umur 3 tahun itu anak kalau bisa kalau masih dimandikan orang tuanya itu harusnya sama yang satu tipe. Jadi umur 3 tahun udah nggak boleh lagi tuh mandi sama ayahnya gitu. Atau sama ibunya kalau yang laki-laki. Gitu sih ya. Nah, terkait yang lainnya boleh kalian nanti teteh-teteh bisa sharing, kita alihkan ke grup ya. Teh mau nambahin pertanyaan yang sama. Wow, ini jadinya ke sex education nih. Nah, tuh ada nih dari Tega. Tega mungkin nanti dipindah boleh ya ke grup WhatsApp ini tahapan-tahapannya ya, biar kita bisa baca semua eh, dari mana-mananya ya, tahapan untuk mengenalkan seks ini ya ke anak. Dan boleh ya nanti kita bahas diskusinya ke grup, boleh ya Teh Dini ya. Saya izin menambahkan sharing ini Boleh. barangkali juga nanti ada webinar dari ustadz atau ustazah atau dari psikolog ya. Kita bisa sharing di grup ya. Barangkali mau ikutan terkait ini apa namanya pendidikan seks tuh. Ini ada kok, tapi nanti bagian belakang tuh. Ya, itu. Kalau anak SD kelas 4 gimana ya nasehatinnya? Waduh, ini eh mungkin nanti bisa dibicarakan kali ya Teh ke Teh Kamela ke orang tuanya atau ke gurunya atau yang dia hormatin atau yang dia deketin. Tapi kalau misalnya masih tetap aja mungkin bisa ke bantuan ahlinya, kayak psikolog, psikiater, gitu.
Karena kalau udah pornografi itu biasanya yang aku baca kadang ada dia trauma masa lalunya waktu kecilnya gitu. So, harus digali lebih lanjut. Udah kali ya ini? Atau ada yang mau raise hand lagi? Dicukupkan kali ya Teh ya? Iya mungkin Teh Fitri tadi ya. Iya, Kalau udah ya. Ya. yang Kita tutup saya tahu pertemuan. ini ya tadi nanti insya Allah kata Tega ya ada di bab belakang juga bab seks. Tapi kalau yang saya tahu anak 3-6 tahun itu sebenarnya memang di fase falik ya, apa suka pegang-pegang alat kelaminnya karena Mm-mm. emang dia rasa pengen tahu dia tinggi ya. Jadi kita Mm-mm. sebagai orang tua memang kan kewajibannya memberitahu dengan cara yang baik ya, bukan melarangnya nanti dia malah tambah penasaran, tambah tambah salah gitu nanti dia melampiaskannya gitu kan. Nah, jadi ya nanti berlaku tarbiyah jinsiah itu ya kita kenali dulu apa itu alat kelamin, nah apa itu aurat, siapa itu mahram kita gitu, siapa yang boleh megang dan ketika mandi siapa yang boleh megang juga ketika lagi ini ya cebok misalnya ya, siapa yang boleh megang. Nah, itu kalau saya dimulai dari situ sih. Kalau dari saya sendiri ya, mungkin nanti pembahasannya bisa dilanjut di chat ya, Teh Fitri, di chat WhatsApp. Iya betul, ini udah jam 2 ya. Tuh ini ada di bab 7. Jadi semoga Allah istiqomahkan dan kasih kesempatan kita untuk sama-sama belajar ya. Sampai nanti tuh di bab 7 dan bab seterusnya gitu ya. Sampai nanti juga berikut-berikutnya gitu. Allah mudahkan kita untuk tetap belajar gitu ya. Iya. Sekian aja. eh, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya apabila banyak salah. Terima kasih kepada teteh-teteh semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Fitri.